Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan update tentang ciri-ciri aplikasi pinjaman online ilegal. Di sini saya akan share kepada kalian bagaimana ciri-ciri aplikasi pinjaman online ilegal. Karena di sini tidak sedikit masih banyak ya nih yang terjebak di aplikasi pinjaman online ilegal. Khususnya mungkin buat kalian yang mungkin tidak tahu menahu tentang aplikasi pinjaman online dan kalian asal meminjam di beberapa aplikasi yang belum tentu itu aplikasi ilegal atau legal. Nah, jadi buat kalian nih wajib tahu ya tentang informasi dan ciri-ciri tentang aplikasi pinjaman online ilegal ini agar kalian tuh tidak terjebak dengan yang namanya aplikasi pinjaman online ilegal. Lalu apa saja sih ciri-ciri aplikasi pinjaman online ilegal yang wajib kalian ketahui? Simak video ini sampai habis. Di video kali ini saya akan update tentang ciri-ciri aplikasi pinjaman online ilegal karena makin kesini makin banyak ya aplikasi-aplikasi pinjaman online ilegal yang bermunculan, mau itu di Play Store ataupun di browser. Karena untuk di Play Store saja nih masih banyak ya aplikasi-aplikasi pinjaman online ilegal yang berserakan ya. Dan tentunya buat kalian yang mungkin tidak tahu menahu tentang aplikasi pinjaman online dan mungkin baru pertama kali akan melakukan pinjaman online di aplikasi pinjol, kalian pastinya tidak akan tahu nih aplikasi ini bahwasanya nih aplikasi ini tuh aplikasi pinjaman online ilegal ya. Dan di sini saya akan kasih tahu ciri-ciri tentang aplikasi pinjaman online ilegal. Yang pertama adalah untuk aplikasi pinjaman online ilegal itu biasanya untuk tenornya tuh pendek-pendek ya. Karena untuk aplikasi pinjaman online ilegal itu tidak sampai ada yang tenornya sampai 1 bulan ya, itu paling maksimal tuh 7 hari. Dan untuk kebanyakan tenor di aplikasi pinjaman online ilegal itu adalah 5 hari ya. Nah, jadi jikalau kalian mendapati aplikasi pinjaman online yang di dalamnya itu tenornya sangat pendek, kalian jangan pernah mengajukan pinjaman di aplikasi tersebut atau mungkin kalian melakukan pembuatan akun ya karena itu sangat untuk kalian ke depannya. Yang kedua adalah potongan admin yang cukup besar. Nah, untuk potongan admin atau mungkin pemotongan ketika kita melakukan pencairan itu di aplikasi pinjaman online sangat besar ya. Jadi, semisalkan kalian mengajukan pinjaman dengan nominal 1 juta rupiah, mungkin uang yang akan kalian terima itu sekitar 700 atau mungkin 600 ribu saja ya. Namun, ketika kalian mau mengembalikannya biasanya itu di atas 1 juta ya, seperti 1.300.000 atau 1.400.000. Itu pasti sangat memberatkan untuk para nasabah yang melakukan pinjaman di aplikasi tersebut ya. Dan sangat disayangkan sekali jikalau kalian harus membayar dengan nominal 1.400.000 atau 1.300.000 sedangkan pencairan kalian hanya mendapatkan 600 atau 700. Jadi kalian jangan sampai melakukan pengajuan atau pencairan di aplikasi pinjaman online ilegal. Yang ketiga adalah untuk aplikasi pinjaman online ilegal biasanya itu suka promo lewat pesan SMS ya atau mungkin pesan WhatsApp. Nah, jika kalian mungkin yang sering mendapatkan pesan-pesan singkat di SMS dengan isi pesan menawarkan pinjaman dengan nominal yang tinggi atau limit yang tinggi dan tenor yang panjang, kalian jangan mudah percaya ya. Dan kalian juga jangan pernah mengklik link yang disertakan di pesan tersebut. Karena jika kalian mengklik tentunya nanti akan diarahkan untuk mendownload aplikasi tersebut. Dan ketika kalian buka aplikasi tersebut itu untuk tenor dan limitnya tidak akan sesuai dengan apa yang mereka promokan. Karena untuk aplikasi pinjol ilegal biasanya seperti itu. Promonya mungkin untuk limitnya gede dan tenornya juga panjang. Namun ketika kita mendownload dan melakukan pengajuan itu biasanya untuk tenor dan limitnya tidak sesuai ya. Mungkin tenor hanya sampai 7 hari atau 5 hari dan untuk limit biasanya tidak sampai besar ya, paling mentok itu 1 juta dan itu juga tidak akan bulat 1 juta kita dapatnya, nanti akan ada potongan admin ketika kita melakukan pencairan. Yang selanjutnya adalah aplikasi pinjaman online ilegal suka mengirimkan pesan WhatsApp dengan cara atau mungkin berpura-pura sebagai penagih dari aplikasi pinjaman online. Nah, ini sering banyak dialami ya oleh para nasabah-nasabah yang mungkin selalu mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online itu biasanya sering mendapatkan pesan WhatsApp penagihan dari aplikasi pinjam. Nah, ini sudah banyak yang kejadian ya dan suka banyak yang share juga tiba-tiba ada pesan WhatsApp tagihan di aplikasi pinjaman emas dan di sana tuh tertulis ya di bawahnya untuk membereskan tagihannya dengan cara klik link di bawah. Dan sebenarnya itu jikalau kalian mengklik link tersebut itu akan diarahkan untuk mendownload aplikasi tersebut ya. Jadi itu mungkin sebagai daya tarik dari mereka ya supaya kita tuh mengklik link dari mereka. Karena jikalau dengan promo kayak penawaran pinjaman mungkin tidak akan membuat orang itu mengklik linknya ya, karena mungkin masih banyak juga nih yang tahu bahwasanya itu untuk aplikasi pinjaman online ilegal. Namun ketika mereka melakukan cara dengan berpura-pura menagih tagihan, tentunya si pengguna itu akan merasa panik dan akan mengklik link tersebut karena penasaran apa benar mempunyai tagihan atau tidak.
Yang selanjutnya adalah pencairan tanpa persetujuan. Nah, ketika kalian melakukan pendaftaran di aplikasi pinjaman online ilegal dan kalian tuh tidak lakukan pengajuan pinjaman ya, atau mungkin kalian hanya sekedar mengisi data dan membuat akun saja. Namun biasanya untuk aplikasi pinjaman online ilegal, baru saja kita membuat akun atau mengisi data itu biasanya mereka akan mencairkan dana tanpa persetujuan dari nasabahnya ya. Jadi misalnya nih kita daftar di aplikasi pinjaman online ilegal dan tidak tahu menahu tiba-tiba ada uang masuk gitu sudah dikirimkan ke nomor rekening kita, dan itu untuk nominalnya biasanya kecil ya, namun untuk pengembaliannya itu cukup besar. Nah, kalian jangan sampai terjebak ya seperti itu, dan kalaupun kalian mungkin terjebak seperti itu, kalian tidak yang ngerasa melakukan pengajuan pinjaman namun kalian mungkin tiba-tiba dikirim uang oleh mereka, ya sudah, jangan dibayar ya, karena mereka pinjaman online ilegal. Kalian jangan takut kalau mungkin mengirimkan dana tersebut, ya sudah, kalian jangan pernah membayarnya karena itu juga dana mereka mengirimnya tanpa persetujuan dari kita ya. Jadi jika kalian mengalami seperti itu, kalian jangan pernah membayarnya. Yang selanjutnya adalah aplikasi pinjaman online ilegal biasanya tuh menyerupai nama-nama aplikasi pinjaman online legal ya. Karena masih banyak nih aplikasi-aplikasi pinjaman online ilegal yang mungkin namanya tuh menyerupai aplikasi-aplikasi pinjaman online legal, dan hal ini tentunya pasti akan membuat para calon nasabah yang mau mengajukan pinjaman online tentunya bisa-bisa mungkin akan salah pilih ya, karena untuk namanya itu hampir mirip-mirip gitu, dan untuk para nasabah yang mungkin tidak tahu menahu tentang aplikasi pinjaman online, mereka pasti akan mendownload dan mereka pastinya tahu tuh tentang aplikasi-aplikasi pinjaman online yang legal dan populer, dan mereka pastinya akan menyangka bahwasanya aplikasi itu adalah aplikasi pinjaman online legal. Padahal kenyataannya aplikasi itu adalah aplikasi pinjaman online ilegal. Jadi kalian jangan sampai salah pilih ya untuk memilih aplikasi pinjaman online di Play Store ya. Karena untuk aplikasi pinjaman online yang benar-benar resmi terdaftar di OJK, biasanya tuh dari logonya saja tuh ada lambang OJK ya. Nah, kalau di aplikasi pinjaman online ilegal itu tidak ada lambang OJK-nya ya. Namun biasanya tuh ada kayak lambang koperasi. Nah, jika kalian mendapatkan logo aplikasi pinjaman online dengan lambang koperasi dan tidak ada lambang OJK, kalian jangan pernah mendownloadnya ya, karena itu adalah aplikasi pinjaman online ilegal. Nah guys, itulah tadi ciri-ciri aplikasi pinjaman online ilegal ya. Jadi kalian jangan sampai salah pilih, khususnya buat kalian yang mungkin baru mau mulai melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Tentunya kalian harus mencek terlebih dahulu untuk aplikasi-aplikasi yang akan kalian download atau akan kalian ajukan pinjaman ya. Kalian harus cek dulu legalitasnya untuk aplikasi tersebut, apakah legal atau mungkin ilegal ya. Jadi kalian jangan sampai pilih, karena jika kalian sampai salah pilih ketika kalian mendownload aplikasi pinjaman online ilegal dan melakukan pendaftaran atau pembuatan akun, tentunya itu akan berbahaya, dan nomor kalian itu biasanya tersebar ya ketika kalian mendaftarkan akun kalian di aplikasi pinjaman online ilegal. Nanti untuk kedepannya pasti itu bakalan ada banyak nomor-nomor baru dari aplikasi pinjaman online ilegal yang akan mengirimkan kalian SMS ataupun WhatsApp ya untuk mempromokan aplikasi-aplikasinya. Jadi di sini sudah cukup jelas ya bahwasanya ketika kita melakukan pembuatan akun di aplikasi pinjaman online ilegal, itu data kita bocor. Jadi data kita memang tidak aman ya ketika kita melakukan pembuatan akun atau mengisi data di aplikasi pinjaman online ilegal. Jadi saran dari saya untuk kalian mungkin harus lebih berhati-hati ya ketika kalian mau mendownload dan mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Nah guys, sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.